Dalam suasana santai di sebuah wawancara eksklusif bersama media olahraga nasional, Megawati Hangestri Pertiwi duduk dengan tenang, mengenakan hijab abu lembut dan senyum khas yang tak pernah pudar. Tak ada yang menyangka, di balik ekspresinya yang kalem, ia akan mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuat banyak orang terkejut. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya justru lebih dulu terkenal di Korea daripada di Indonesia." Wartawan yang hadir sontak terdiam. Kalimat itu begitu jujur dan lugas, tapi memiliki bobot yang dalam. Mereka saling pandang, seolah ingin memastikan apakah yang baru saja mereka dengar benar adanya. Megawati tidak terlihat bermaksud menyombongkan diri, justru ada kejujuran yang terasa dari nada bicaranya. Ia seperti sedang mengungkap sebuah kenyataan yang lama ia simpan. Megawati kemudian tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana yang mendadak hening. Ia bercerita bahwa semua itu terjadi begitu saja, tanpa pernah direncanakan. Saat pertama kali menerima tawaran bermain di Korea Selatan untuk Daejeon Red Spark, ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat sambutan sebesar itu. "Saya pikir, saya hanya akan datang, bermain, dan berusaha menyesuaikan diri," ujarnya. Namun, semuanya berubah hanya dalam beberapa pertandingan. Nama Megawati mulai disebut-sebut oleh para komentator televisi Korea. Fans memujinya karena gaya bermainnya yang eksplosif dan servisnya yang tajam. Dalam waktu singkat, akun media sosial klub banjir komentar dari publik Korea yang memuji pemain asing berhijab dengan smash luar biasa. Salah satu momen yang ia ingat adalah ketika sekelompok penggemar membawa poster besar bertuliskan huruf Korea yang berarti, "Megawati adalah kekuatan Red Spark." Saat membaca tulisan itu dari kejauhan, Megawati sempat menahan napas. Ia tak percaya bahwa penggemar di negara lain bisa sedemikian mencintai dirinya, bahkan sebelum banyak orang Indonesia tahu betapa hebatnya ia bermain di sana. Ia menatap kamera dan berkata dengan mata yang sedikit berkaca, "Di sana, mereka menghargai kerja keras saya. Saya tidak harus menjelaskan siapa saya, mereka langsung melihat dari permainan." Kalimat itu terasa sederhana, namun penuh makna. Ia bukan sedang membandingkan dua negara, melainkan menceritakan perjalanan seorang atlet yang menemukan pengakuan di tempat yang jauh dari rumahnya. Popularitasnya di Korea bahkan melampaui dugaan dirinya sendiri. Media nasional Korea mulai membuat liputan khusus tentang dirinya, membandingkan statistiknya dengan pemain bintang lain di liga, dan menyoroti ketenangan Megawati saat menghadapi tekanan. Di setiap artikel, satu hal yang selalu mereka sebut, keteguhan hatinya sebagai pemain berhijab yang tak pernah kehilangan fokus di tengah sorotan. Megawati juga mengenang bagaimana ketika dirinya mulai sering diminta hadir dalam berbagai acara televisi di Korea. Bukan hanya untuk membicarakan voli, tapi juga soal budaya dan kehidupannya sebagai muslimah Indonesia. "Lucu sih, karena saya jadi seperti duta kecil Indonesia," ujarnya sambil tersenyum malu. Ia sadar, ketenarannya di Korea bukan hanya soal permainan, tapi juga karena dirinya membawa identitas yang unik dan menginspirasi. Sementara di Indonesia, pada saat itu, namanya belum sepopuler sekarang. Ia seringkali harus menjelaskan siapa dirinya ketika disebut sebagai pemain timnas voli putri. Meski kadang merasa sedikit sedih, Megawati menganggap hal itu sebagai motivasi. "Saya tahu, voli di Indonesia belum sebesar di luar negeri. Tapi saya percaya, suatu saat orang-orang akan melihat potensinya," katanya optimis. Ketenaran yang datang lebih dulu di Korea justru menjadi cambuk baginya untuk terus berkembang. Ia merasa punya tanggung jawab lebih besar karena kini, orang-orang di luar negeri mengenal Indonesia lewat dirinya. "Kalau saya tampil buruk, bukan hanya saya yang dinilai, tapi juga negara saya," ucapnya jujur. Sikap rendah hati Megawati terlihat jelas. Ia tidak ingin disebut sebagai selebritas, meski faktanya, di Korea Selatan, wajahnya sudah sering muncul di berbagai platform digital dan acara fan meeting. Ia lebih senang disebut sebagai atlet pekerja keras. "Saya hanya ingin bermain sebaik mungkin. Kalau orang suka, itu bonus," tuturnya. Para wartawan di ruangan itu tampak terpesona dengan caranya berbicara. Tidak ada nada sombong, hanya rasa syukur dan kesadaran yang mendalam atas perjalanan hidupnya. Ia tidak menyesal bahwa pengakuan datang lebih dulu dari negeri orang, karena dari sanalah ia belajar arti dari ketulusan dalam berjuang. Megawati kemudian menatap jauh ke arah jendela studio, seolah mengingat masa-masa awalnya di Daejeon.
Kadang saya merasa Tuhan memang menempatkan saya di sana dulu agar saya belajar bagaimana rasanya dihargai tanpa harus menjelaskan siapa saya, katanya pelan. Wawancara hari itu menjadi pembuka cerita besar tentang perjalanan karir Megawati Hangestri. Dari seorang gadis asal Jember yang berjuang tanpa pamrih, hingga menjadi ikon voli internasional yang dikenal karena keberanian dan keteguhan hatinya. Dan ketika wawancara berakhir, banyak yang sadar, pengakuan Megawati bukan sekadar pernyataan mengejutkan, melainkan cermin dari perjalanan panjang seorang atlet yang menemukan sinar ketenarannya di negeri orang, sebelum akhirnya dipeluk hangat oleh bangsanya sendiri. Hari pertama Megawati tiba di Korea Selatan masih begitu lekat di ingatannya. Udara dingin menusuk kulit, berbeda jauh dengan hangatnya udara tropis Indonesia. Ia mengenakan jaket tebal dan syal biru yang diberikan manajer Red Spark, sembari membawa koper besar yang terasa lebih berat karena beban harapan dalam dirinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah dirinya akan sanggup bertahan di negeri yang begitu asing ini. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Incheon, tidak ada sambutan besar atau keramaian. Ia hanya ditemui oleh staf klub yang dengan ramah memperkenalkannya pada beberapa kata dasar dalam bahasa Korea. Annyeonghaseyo, Megawati Si, kata mereka dengan senyum lebar. Ia hanya membalas dengan senyum gugup dan sedikit membungkuk, mencoba meniru adat sopan santun yang baru ia pelajari. Hari-hari awal di Korea bukanlah hal yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan makanan yang berbeda, jadwal latihan yang padat, dan cuaca yang ekstrim. Seringkali, ia hanya makan roti dan buah karena belum terbiasa dengan rasa makanan lokal. Namun di sela rasa rindu rumah, Megawati selalu mengingat pesan sang ibu, dimanapun kamu berada, kerja keras dan doa akan selalu menuntunmu. Latihan pertamanya bersama Red Spark menjadi ujian mental tersendiri. Pelatih Ko Hee-jin, yang dikenal disiplin dan keras, tidak memberikan perlakuan istimewa. Semua pemain, baik lokal maupun asing, harus berlatih dengan intensitas yang sama. Saya masih ingat, lutut saya sempat gemetar saat latihan pertama, ucap Megawati sambil tersenyum saat mengenangnya. Tapi rasa takut itu segera berubah menjadi semangat begitu ia berhasil mencetak poin pertama dari smash kerasnya. Dari situlah perlahan-lahan, para pemain lain mulai menghormatinya. Mereka melihat bahwa Megawati bukan pemain asing biasa. Ia tidak mudah menyerah, meski seringkali kesulitan memahami instruksi pelatih yang disampaikan dalam bahasa Korea. Kadang saya cuma menebak-nebak apa maksud pelatih, katanya sambil tertawa kecil. Tapi bola tidak bisa menunggu kita paham bahasa. Jadi saya belajar membaca situasi lewat insting. Megawati juga mengenang saat pertamanya melihat nama, Megawati, tertulis di papan skor dengan huruf Korea. Ada perasaan bangga sekaligus haru, yang sulit dijelaskan. Ia sadar, setiap poin yang ia buat bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk membuktikan bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di panggung besar. Waktu itu saya janji dalam hati, saya akan bikin orang Korea ingat nama saya, ujarnya pelan. Hari demi hari, ia mulai menikmati suasana di sana. Fans Red Spark datang ke latihan hanya untuk melihatnya bermain. Mereka meneriakkan namanya dari luar pagar dengan suara khas Korea, Mega. Mega Fighting. Suara itu, meski terdengar asing di telinganya, justru menjadi penyemangat paling tulus. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga baru. Salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika seorang anak kecil mendatanginya setelah pertandingan dan memberikan surat kecil bergambar dirinya sedang melakukan smash. Di bawah gambar itu tertulis dalam bahasa Korea, "Kau adalah pahlawanku." Megawati hampir menangis membaca tulisan itu. Ia tidak pernah menyangka akan bisa menyentuh hati orang yang bahkan tidak mengerti bahasanya. Semakin lama, ia semakin mencintai atmosfer voli Korea. Tribun yang selalu penuh, sorakan yang membahana, dan rasa hormat para penggemar terhadap setiap pemain membuatnya kagum. Ia merasakan bagaimana voli benar-benar menjadi bagian dari budaya masyarakat di sana. Setiap kali bertanding, rasanya seperti konser besar, kenangnya sambil tertawa bahagia. Suatu hari setelah pertandingan sengit melawan Hillstead, pelatih Ko Hee-jin menghampirinya dan berkata dalam bahasa Inggris terbata, "Good job, Mega. You are strong." Meski kalimat itu sederhana, Megawati tahu itu pujian besar dari sosok yang jarang mengungkapkan perasaan. Sejak saat itu, ia benar-benar merasa diterima sepenuhnya. Hubungannya dengan rekan setim pun semakin dekat. Mereka sering mengajaknya makan malam bersama,
meski ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk saat percakapan mengalir cepat dalam bahasa Korea. Kadang mereka bercanda, saya cuma ketawa padahal nggak tahu artinya, ujarnya sambil tertawa. Tapi disitulah kehangatan terasa, tanpa harus mengerti kata, mereka saling memahami lewat tindakan. Megawati juga mulai belajar beberapa kata Korea, seperti gomawo untuk terima kasih dan jalheseo untuk kerja bagus. Ia senang karena para pemain lain sering tertawa setiap kali ia salah sebut. Mereka bilang logat saya lucu, katanya. Tapi justru dari situ, keakraban tumbuh. Ia tak lagi merasa sebagai orang luar. Seiring berjalannya waktu, popularitas Megawati terus meningkat. Para penggemar mulai membuat fanpage di media sosial, menampilkan foto-foto dan cuplikan servis kerasnya. Bahkan beberapa media Korea menyebutnya sebagai pemain asing paling dicintai musim ini. Ia mulai sadar, kehadirannya bukan hanya tentang permainan, tapi juga tentang bagaimana ia membawa semangat baru dalam dunia voli Korea. Kini, setiap kali mengingat masa-masa itu, Megawati selalu tersenyum haru. Ia tahu, semua perjuangan, kesepian, dan kerja kerasnya di negeri orang telah terbayar. Korea bukan hanya tempat saya bermain voli, katanya suatu kali, tapi tempat saya menemukan siapa diri saya sebenarnya. Dan dari negeri ginseng itulah, nama Megawati Hangestri mulai bergema ke seluruh dunia, membawa harapan, semangat, dan kebanggaan bagi Indonesia yang diam-diam mulai menyadari bahwa putri terbaiknya telah lebih dulu bersinar di langit asing. Di saat namanya sudah mulai dieluk-elukan di Korea, realitas di tanah air justru terasa berbeda bagi Megawati Hangestri. Ketika ia membuka media sosial Indonesia, berita tentang voli masih kalah jauh dibandingkan olahraga lain. Banyak orang bahkan belum tahu bahwa ada seorang pemain Indonesia yang sedang bersinar di Liga Korea. Waktu itu, saya main bagus di beberapa pertandingan, tapi yang tahu cuma teman-teman dekat, ujarnya dengan senyum getir. Ia mengaku tidak kecewa, hanya sedikit sedih. Sebab sebagai atlet, tentu ada harapan untuk bisa dihargai oleh negeri sendiri. Namun Megawati tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, voli belum memiliki panggung sebesar sepak bola atau bulu tangkis. Saya mengerti, voli belum terlalu populer di sini. Tapi saya percaya, waktunya akan datang, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di tengah rasa rindunya pada keluarga dan kampung halaman, ia terus menatap layar ponselnya setiap malam, menunggu pesan dari orang tua. Ibu cuma bilang, yang penting Mega sehat dan main bagus. Nggak usah mikir siapa yang tahu atau enggak, kenangnya. Kata-kata sederhana itu selalu membuatnya tenang. Ia belajar untuk tidak menuntut pengakuan, melainkan terus menanam hasil kerja keras. Ketika media Korea mulai membuat liputan besar tentang dirinya, beberapa teman di Indonesia baru mulai sadar bahwa Megawati bukan pemain biasa. Video smash-nya yang viral di YouTube dengan jutaan penonton perlahan menarik perhatian netizen Indonesia. Saya baru tahu kamu main di Korea, Mek. Tulis seorang teman lamanya di kolom komentar. Megawati tersenyum membaca itu, meski di dalam hati ia sudah melalui banyak perjuangan sebelum akhirnya diperhatikan. Ketenaran yang datang dari luar negeri justru membuka mata banyak pihak. Federasi Voli Nasional, pelatih, hingga para penggemar mulai menyadari bahwa Indonesia memiliki talenta yang bisa bersaing di kancah internasional. Namun bagi Megawati, ia tidak ingin menjadikan itu alasan untuk berbangga diri. Ia tetap fokus, tetap sederhana, dan terus bekerja keras. Ada satu momen yang tak ia lupakan. Seusai pertandingan di Korea, seorang wartawan dari media Indonesia menemuinya dan berkata, "Kami baru tahu kalau kamu sebesar ini di sini." Megawati hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Nggak apa-apa. Yang penting sekarang mulai tahu." Jawaban itu menggambarkan sikapnya yang dewasa dan lapang dada. Ia tidak pernah menuntut sorotan, hanya ingin karyanya berbicara. Selama bermain di Korea, Megawati juga kerap menerima pesan dari anak-anak Indonesia yang menontonnya lewat streaming. Mereka menulis dalam bahasa sederhana, "Kak Mega, aku jadi semangat latihan voli karena lihat kakak." Pesan-pesan itu menjadi bahan bakar semangatnya. Ia merasa, meski belum seluruh Indonesia mengenal namanya, ada bibit-bibit kecil yang mulai terinspirasi. Suatu ketika, seorang jurnalis bertanya kepadanya apakah ia kecewa karena lebih dulu terkenal di luar negeri. Megawati menggeleng dengan tegas. "Saya justru bersyukur," jawabnya. "Mungkin kalau saya terkenal dulu di Indonesia, saya nggak akan belajar rendah hati seperti sekarang."
Kalimat itu menggambarkan kebijaksanaannya sebagai seorang atlet yang matang, bukan sekadar bintang yang haus popularitas. Ia juga paham, menjadi dikenal di negeri sendiri membutuhkan waktu dan proses. Saya yakin, masyarakat kita akan semakin menghargai atletnya ketika mereka tahu perjuangannya, katanya. Kalau sekarang belum, tidak apa-apa. Tugas saya hanya menunjukkan yang terbaik. Ucapan itu sering ia ulangi setiap kali diwawancarai. Ia ingin menjadi contoh bahwa pengakuan tidak perlu dikejar, cukup dikerjakan dengan bukti nyata. Malam-malam di Korea seringkali menjadi waktu refleksi bagi Megawati. Di kamar kecilnya yang penuh tempelan foto keluarga, ia sering menatap keluar jendela, melihat salju turun perlahan. Ia membayangkan andai orang-orang di Indonesia bisa melihat perjuangannya setiap hari, keringat, latihan keras, dan tekanan mental yang besar. Tapi ia tahu, waktu akan mengabarkan semua itu. Sementara itu, di Indonesia, perlahan nama Megawati mulai disebut di acara-acara olahraga nasional. Para komentator mulai membicarakan pemain Indonesia yang bersinar di Korea. Meski masih kecil skalanya, namun bagi Megawati, itu sudah cukup berarti. Akhirnya ada yang tahu, ucapnya lirih dengan senyum bahagia. Ketenaran di negeri orang justru membuatnya lebih cinta pada tanah air. Ia sering membawa bendera merah putih kecil ke setiap pertandingan, menempelkannya di tas latihan. Supaya saya nggak lupa dari mana saya berasal, katanya. Bagi Megawati, setiap poin yang ia buat di Korea selalu terasa seperti persembahan kecil untuk Indonesia. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil di luar negeri adalah bentuk diplomasi tak langsung. Saya ingin orang Korea tahu bahwa Indonesia punya pemain hebat, punya semangat, punya keberanian, ujarnya mantap. Dengan cara itulah, ia mencoba memperkenalkan bangsanya melalui olahraga. Kini, ketika mengenang masa-masa di mana Indonesia belum sepenuhnya mengenal dirinya, Megawati tidak merasa getir lagi. Justru disitulah letak indahnya perjalanan. Ia belajar bahwa pengakuan sejati tidak datang dari sorotan kamera, melainkan dari ketulusan berjuang tanpa pamrih. Dan ia tahu, ketika waktunya tiba, Indonesia akan membuka mata dan bangga pada anaknya yang telah lebih dulu bersinar di negeri orang. Musim pertama Megawati bersama Daejeon Red Spark menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Klub yang awalnya terasa asing perlahan menjelma menjadi rumah kedua, tempat di mana ia bukan hanya bermain voli, tetapi juga tumbuh sebagai pribadi. Setiap kali ia mengenakan jersey merah khas Red Spark, ada rasa bangga yang sulit dijelaskan. Saya seperti punya dua rumah sekarang, katanya suatu kali, Indonesia dan Korea. Pelatih Ko Hee-jin, yang semula terlihat dingin dan kaku, ternyata memiliki sisi lembut yang jarang diketahui banyak orang. Ia sering menghampiri Megawati di sela latihan dan memberikan instruksi tambahan dalam bahasa tubuh. Coach Hee-jin tidak banyak bicara, kenang Megawati sambil tertawa, tapi ketika ia bilang, "Good," saya tahu itu pujian besar. Dari situlah hubungan profesional di antara mereka tumbuh menjadi saling percaya. Di lapangan, Megawati menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Smash kerasnya sering menjadi penentu kemenangan Red Spark. Setiap kali bola yang dipukulnya mendarat di sisi lawan, penonton bersorak riuh. Megatron, teriak mereka dalam aksen Korea yang lucu. Julukan itu akhirnya menjadi identitas barunya, sebuah simbol kekuatan dan keberanian. Ketenangan Megawati di bawah tekanan membuat rekan setimnya kagum. Pemain senior seperti Lee So yang bahkan pernah berkata dalam wawancara, "Mega tidak hanya kuat, tapi juga tenang seperti air." Ucapan itu membuat Megawati terharu. Ia tak menyangka akan mendapat pengakuan sebesar itu dari pemain top Korea yang sudah lebih dulu malang melintang di liga. Di luar pertandingan, suasana tim juga semakin hangat. Megawati sering diajak makan bersama atau sekadar minum kopi setelah latihan. Meski terkadang tidak memahami seluruh percakapan, ia menikmati setiap tawa yang tercipta. Mereka suka bercanda soal bahasa saya, katanya, tapi mereka juga sabar mengajari. Dari situ ia belajar arti kebersamaan tanpa batas bahasa. Ia masih ingat betul saat ulang tahunnya dirayakan secara mendadak oleh tim. Di ruang latihan, para pemain membawa kue dengan lilin berbentuk bola voli kecil. Mereka bernyanyi dalam bahasa Korea, sementara Megawati hanya bisa tertawa malu. "Saya hampir menangis waktu itu," kenangnya. "Rasanya seperti keluarga sendiri." Red Spark benar-benar memperlakukannya bukan hanya sebagai pemain asing, melainkan bagian dari mereka. Klub bahkan menyediakan ruang salat kecil untuknya, sesuatu yang membuat Megawati sangat terharu.
Saya tidak pernah minta itu, ujarnya, tapi mereka menyiapkannya tanpa diminta. Itu hal kecil, tapi sangat berarti. Kehangatan itu membuatnya semakin betah. Setiap kali pertandingan kandang, Megawati selalu menatap tribun yang dipenuhi fans dengan penuh syukur. Banyak dari mereka datang membawa spanduk bertuliskan, Mega Power, dan Indonesia Fighting. Ia selalu menyempatkan diri untuk melambaikan tangan kepada mereka setelah pertandingan berakhir. Suatu sore setelah latihan, salah satu staf klub bertanya kepadanya, "Mega, kamu kangen rumah?" Megawati mengangguk sambil tersenyum. "Kangen," jawabnya jujur. "Tapi saya juga merasa seperti di rumah di sini." Kalimat itu membuat semua orang di ruangan itu terdiam sejenak. Mereka tahu, ia bukan sekadar pemain profesional, ia sudah menjadi bagian dari keluarga Red Spark. Rasa nyaman itu juga berdampak pada performanya. Ia semakin percaya diri dan mulai mencetak rekor-rekor baru. Bahkan beberapa kali ia masuk daftar MVP pertandingan. "Itu bukan cuma karena saya," ujarnya merendah, "tapi karena tim ini membuat saya merasa berarti." Setiap kali ia berbicara seperti itu, para penggemar makin mencintainya karena kerendahan hatinya yang tulus. Tak jarang, Megawati mengajak rekan-rekannya mencoba makanan Indonesia yang ia masak sendiri. Ia pernah membuat nasi goreng dan sambal, lalu tertawa saat mereka kepedasan. "Mereka bilang lidahnya terbakar," katanya sambil tertawa. Dari momen-momen sederhana seperti itu, ikatan tim semakin kuat. Hubungannya dengan fans pun tak kalah dekat. Setelah pertandingan, ia sering meluangkan waktu untuk berfoto dan menandatangani jersey. Ia tahu betapa berharganya waktu itu bagi penggemar. "Saya dulu juga suka minta tanda tangan pemain," ujarnya, "jadi saya tahu rasanya." Tindakan kecil itu membuatnya semakin dicintai publik Korea. Namun di balik senyum itu, Megawati tidak pernah melupakan tujuan awalnya, membuktikan bahwa pemain Indonesia mampu bersinar di liga asing. "Saya ingin mereka tahu bahwa Indonesia punya pemain berkualitas," ucapnya tegas. Dan Red Spark memberinya kesempatan untuk membuktikan hal itu dengan cara yang terbaik. Bagi Megawati, Red Spark bukan sekadar klub yang memberinya panggung, tetapi tempat yang mengajarkannya arti penghargaan, solidaritas, dan keluarga. Ia datang sebagai orang asing, tapi pulang sebagai bagian dari sejarah klub. "Saya tidak akan pernah lupa Daejeon," katanya pelan, menatap jauh seperti mengenang masa-masa itu. Kini, setiap kali ia mendengar nama Red Spark, Megawati tak hanya mengingat tim tempat ia bermain, melainkan juga rumah kedua yang membesarkan hatinya, rumah yang membuatnya percaya bahwa dimanapun berada, keluarga sejati adalah mereka yang menerima kita apa adanya. Ketika musim baru V-League 2023 dimulai, Red Spark bukanlah tim yang dijagokan. Mereka bahkan sering dianggap sebagai tim pelengkap di antara raksasa seperti Hankook Life atau Hyundai Hillstead. Namun, segalanya berubah ketika Megawati Hangestri mulai memukul bola pertamanya di kompetisi Korea itu. Dalam beberapa pekan pertama, banyak yang meremehkan kemampuan Megawati. Namun, ia menjawab keraguan itu dengan performa luar biasa, serve keras, spike menukik, dan ekspresi pantang menyerah di lapangan. Fans Korea mulai memperhatikan. Megatron, julukan yang kelak melekat padanya, lahir dari mulut komentator lokal yang terpukau oleh kekuatan pukulannya. Media Korea mulai membanjiri pemberitaan tentang dirinya. The Indonesian Hammer, tulis salah satu surat kabar Seoul. Dalam hitungan minggu, jumlah followers Megawati di media sosial melonjak drastis. Ia menjadi simbol baru semangat dan kerja keras di kalangan pencinta voli Korea. Megawati sendiri tidak menyangka sambutan yang ia terima akan sedahsyat itu. Setelah laga besar melawan Pink Speeders, fans Korea menunggu di luar arena hanya untuk memberikan hadiah, bunga, dan poster bertuliskan namanya dalam Hangul. Ia sempat meneteskan air mata melihat dukungan sebesar itu di negeri orang. Keberhasilan Megawati menembus popularitas di Korea bukan karena sensasi, tetapi murni hasil kerja keras dan dedikasi. Ia beradaptasi dengan cepat terhadap pola latihan ketat Red Spark dan tidak pernah mengeluh meski cuaca dingin sering membuatnya kesulitan. Pelatih Ko Hee-jin, yang awalnya skeptis, akhirnya memberikan pengakuan jujur di depan media, "Saya tak menyangka pemain asal Indonesia bisa beradaptasi secepat ini." Megawati adalah contoh sempurna profesionalisme. Ucapan itu semakin mengangkat citra Megawati di mata publik Korea. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Red Spark melawan Hillstead. Dalam laga itu,
Megawati mencetak lebih dari 30 poin, rekor pribadi yang langsung viral. Penonton Korea bersorak setiap kali ia melompat untuk melakukan spike, dan setiap pukulannya menjadi bahan sorotan di acara olahraga televisi nasional. Setelah pertandingan, tagar tanda pagar Megawati menduduki trending topik di platform X Korea. Itu adalah momen ketika ia benar-benar menyadari bahwa popularitasnya di Korea melampaui batas yang ia bayangkan. Namun di balik gemerlap itu, Megawati merasa sedikit hampa. Ia sempat bertanya dalam hati, kenapa justru di negara lain aku lebih dikenal, padahal aku berasal dari Indonesia. Pertanyaan itu membayanginya di setiap malam setelah pertandingan usai. Ia bukan tidak bangga, tetapi ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia senang karena bisa membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Di sisi lain, ia berharap masyarakat Indonesia juga bisa melihat perjuangannya seperti yang dilakukan para fans Korea. Rekan-rekannya di Red Spark sering bercanda tentang betapa banyaknya surat cinta yang datang dari penggemar lokal. Megawati, kamu sudah jadi selebriti Korea, kata Gia Milana, sahabat dekatnya di tim. Ia hanya tertawa, tapi dalam hatinya sadar, julukan itu bukan sekadar candaan. Megawati mulai sering diundang ke berbagai acara televisi dan promosi. Ia tampil dalam wawancara olahraga besar, dan bahkan salah satu brand lokal mengajaknya untuk kolaborasi. Popularitasnya tidak lagi hanya di lapangan, tapi juga di dunia hiburan. Ketenaran yang datang begitu cepat sempat membuatnya kewalahan. Ia belajar menyeimbangkan antara fokus bertanding dan menghadapi tekanan media. Namun, Megawati memilih untuk tetap sederhana. Ia selalu menolak panggilan, bintang, dan berkata, saya cuma ingin bermain voli dengan baik. Dari Korea, nama Megawati akhirnya menembus lintas negara. Fans Indonesia mulai sadar bahwa putri bangsa mereka tengah bersinar di Liga Elit Asia Timur. Tapi, Megawati tahu, perjalanannya belum berakhir. Masih banyak hal yang ingin ia buktikan, termasuk membuat tanah airnya bangga sebagaimana Korea telah melakukannya. Dan di balik senyumnya setiap kali melambaikan tangan ke arah kamera, tersimpan harapan sederhana, agar suatu hari, namanya dikenang bukan hanya sebagai pemain asing populer di Korea, tetapi juga sebagai ikon voli Indonesia yang membawa kebanggaan ke seluruh dunia. Setelah satu musim berlalu di Korea, Megawati pulang ke Indonesia dengan sambutan yang tidak ia duga. Di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan orang menunggunya dengan poster bertuliskan, "Selamat datang Megatron Indonesia." Itu adalah pemandangan yang membuatnya tersenyum sekaligus haru. Namun di balik sorotan itu, ia menyadari bahwa sebagian besar publik tanah air baru mengenalnya setelah berita tentang kepopulerannya di Korea viral di media sosial. Oh, jadi ini Megawati yang terkenal di Korea itu ya. Begitu komentar banyak netizen di kolom berita daring. Megawati mengaku tidak tersinggung. Ia justru memahami bahwa dunia voli di Indonesia belum memiliki sorotan sebesar sepak bola atau bulu tangkis. Ia tahu, untuk dikenal, ia harus menciptakan sejarah. Bukan hanya bermain baik, tapi juga membawa dampak nyata bagi olahraga ini di tanah air. Saat diwawancara oleh salah satu stasiun TV nasional, Megawati dengan rendah hati menjawab, kalau saya lebih dulu terkenal di Korea, mungkin karena di sana apresiasi untuk atlet sangat tinggi. Tapi saya tetap ingin dikenal di Indonesia bukan karena viral, tapi karena prestasi. Ucapan itu langsung menyentuh hati banyak penggemar baru. Mereka mulai mencari tahu siapa sebenarnya Megawati. Video-videonya saat membela Red Spark beredar luas, terutama momen ketika ia mencetak lebih dari 30 poin melawan Hillstead. Fans Indonesia yang awalnya asing dengan V-League tiba-tiba menjadi pengamat setia Liga Voli Korea. Nama Megawati menjadi jembatan yang memperkenalkan dunia voli internasional ke masyarakat Indonesia. Ia membuka jalan bagi banyak orang untuk mencintai olahraga yang dulu kurang populer ini. Di tengah popularitasnya yang mulai tumbuh di tanah air, Megawati tidak berubah. Ia masih sering terlihat berlatih di GOR dengan pakaian sederhana, tanpa makeup, dan tanpa kamera mengikuti. Saya bukan artis, katanya sambil tersenyum, saya hanya atlet yang ingin terus berkembang. Namun, ada hal menarik yang ia perhatikan. Setiap kali ia hadir dalam acara olahraga, anak-anak kecil sering menghampiri untuk minta tanda tangan. "Kak Mega, aku mau jadi pevoli kayak kakak," kata salah satu bocah perempuan di Surabaya. Momen itu membuat Megawati sadar, ketenarannya kini membawa inspirasi baru. Ia mulai rutin mengadakan klinik voli di berbagai daerah,
bekerja sama dengan sekolah dan komunitas olahraga lokal. Tujuannya sederhana, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan semangat voli yang dulu juga menyalakan mimpinya. Media nasional pun semakin sering menyorotnya. Megawati tidak hanya dikenal karena prestasi di luar negeri, tapi juga karena kontribusinya pada pengembangan voli Indonesia. Ia mulai disebut sebagai wajah baru olahraga putri Indonesia. Meski begitu, Megawati tetap tidak melupakan asalnya. Ia selalu menegaskan bahwa semua pencapaiannya tidak mungkin terjadi tanpa dukungan masyarakat Indonesia, walau datangnya agak terlambat. Saya justru senang, karena sekarang kita tumbuh bersama, ujarnya lembut. Di mata publik, perjalanan Megawati menjadi simbol perjuangan, seseorang yang harus berjuang di luar negeri untuk akhirnya diakui di tanah airnya sendiri. Kisahnya menyentuh banyak orang dan menjadi refleksi tentang bagaimana Indonesia kadang baru menghargai anak bangsanya setelah dunia lebih dulu mengakuinya. Salah satu komentator olahraga menulis di media nasional, Megawati adalah cermin dari potensi besar atlet kita. Ia tidak menunggu dipuji, ia bekerja keras sampai pujian datang dengan sendirinya. Kini, setiap kali Megawati tampil di ajang internasional, bendera merah putih selalu dikibarkan tinggi oleh para pendukung di tribun. Dari Korea hingga Indonesia, suaranya bergema sama, Mega. Mega, Mega, tanda bahwa akhirnya, negeri sendiri pun telah mengenalnya sebagaimana dunia mengenalnya lebih dulu. Popularitas Megawati Hangestri tidak berhenti di Korea atau Indonesia saja. Setelah musim gemilang bersama Red Spark, namanya mulai mencuri perhatian media dan analis voli internasional. Mereka membicarakannya bukan hanya sebagai bintang Asia Tenggara, tetapi sebagai salah satu opesit terbaik di Asia yang patut diperhitungkan di level dunia. Beberapa akun olahraga internasional di platform X bahkan menyoroti statistiknya yang luar biasa. Megawati Hangestri mencetak rata-rata poin per set yang lebih tinggi dari sejumlah pemain Eropa dan Amerika, tulis salah satu analis voli ternama. Data itu menjadi bukti bahwa prestasinya bukan sekadar sensasi sesaat. Majalah olahraga Jepang dan Turki juga mulai meliput kisahnya. Mereka menyebut Megawati sebagai atlet dari negara yang jarang melahirkan pemain voli internasional, tapi berhasil menembus dominasi Asia Timur. Julukan, Megatron, semakin mendunia, muncul di berbagai artikel dan video highlight. Salah satu momen penting datang ketika FIVB menampilkan potongan pertandingan Red Spark di akun resminya, dengan caption, Power, Passion, and Precision, Megawati Hangestri from Indonesia. Itu adalah pengakuan global yang membuat banyak fans Indonesia bangga melihat nama negaranya disebut di kanal resmi Federasi Dunia. Megawati mengaku sempat tidak percaya ketika melihat dirinya disorot di halaman resmi FIVB. Ia hanya menatap layar ponsel dengan senyum kecil, lalu mengucap pelan, "Alhamdulillah, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." Seiring pengakuan itu, tawaran mulai berdatangan dari klub-klub luar negeri. Salah satunya berasal dari Jepang dan Turki. Namun, Megawati tidak tergesa memutuskan. Ia memilih mempertimbangkan setiap langkah dengan matang, karena baginya, popularitas bukan alasan untuk berpindah, melainkan tantangan untuk terus berkembang. Ia bahkan sempat menolak satu tawaran dengan nilai kontrak besar karena tidak yakin akan mendapatkan waktu bermain yang cukup. "Saya tidak mau hanya jadi nama besar di Benz. Saya ingin tetap bermain, karena di lapanganlah saya hidup," ujarnya tegas dalam satu wawancara. Sikap profesionalnya itu semakin membuatnya dihormati. Banyak pelatih di Asia yang menjadikannya contoh kedisiplinan dan mental kuat. Megawati bukan hanya pemain dengan kekuatan luar biasa, tapi juga dengan hati yang besar, komentar salah satu pelatih asing yang pernah menontonnya langsung. Bahkan di Korea, ketika Megawati memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Red Spark, fans menulis pesan panjang di media sosial, "Terima kasih, Megatron. Kau bukan hanya bintang asing, tapi bagian dari keluarga kami." Kalimat itu viral dan memperlihatkan betapa besar pengaruh Megawati di negeri ginseng itu. Setelah berita kepergiannya, media Korea menulis artikel khusus berjudul, "The Player Who Changed How We See Indonesian Volleyball", pemain yang mengubah cara pandang Korea terhadap voli Indonesia. Itu menjadi momen yang membekas dalam perjalanan karirnya. Megawati lalu membawa semangat itu ke panggung internasional berikutnya, Turki. Ia tahu bahwa Liga Turki adalah salah satu yang terkuat di dunia, dan jika mampu bersinar di sana, namanya akan semakin diperhitungkan secara global. Namun sebelum meninggalkan Korea, Megawati sempat berbicara dengan Gia Milana, sahabat dekatnya.
Kau sadar nggak, Mega? Tanya Gia sambil tersenyum. Dulu kamu datang ke Korea sebagai pemain asing yang tidak dikenal. Sekarang, kamu pulang sebagai legenda kecil. Megawati hanya tertawa, tapi dalam hati ia sadar, perjalanannya telah membawa arti besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Indonesia yang kini mulai dikenal dunia lewat voli. Dan di momen itulah, ia bertekad pengakuan dunia bukanlah garis akhir, melainkan awal dari misi baru, membawa kebanggaan yang lebih besar bagi negeri yang dulu lambat mengenalnya, tapi kini ikut bersorak setiap kali namanya disebut. Ketika akhirnya Megawati resmi diumumkan bergabung dengan klub Turki, Manisa BBSK, kabar itu langsung menghebohkan media olahraga internasional. Banyak yang menilai langkahnya sebagai keputusan berani, karena Liga Turki dikenal keras dan kompetitif. Namun, bagi Megawati, tantangan baru itu bukan sekadar tentang karir, melainkan perjalanan spiritual dan kebanggaan diri. Di konferensi pers pertamanya di Turki, seorang jurnalis menanyakan pertanyaan yang cukup tajam, "Kau sudah terkenal di Korea dan kini datang ke Turki, apakah kau percaya bisa mengulang kesuksesan itu di sini?" Megawati tersenyum tenang sebelum menjawab, "Saya tidak datang untuk mengulang, saya datang untuk belajar dan memberi yang terbaik." Jawaban sederhana itu langsung disambut tepuk tangan. Setelah konferensi itu, tagar-tagar Megawati in Turkey menjadi trending di media sosial Turki. Fans lokal yang awalnya tidak tahu siapa dia, mulai mencari video pertandingan lamanya di Red Spark. Komentar-komentar penuh kekaguman bermunculan, terutama ketika mereka melihat kekuatan spike-nya yang menembus blok pemain bertubuh tinggi. Namun, di balik sorotan itu, Megawati merenung. Dalam wawancara pribadinya bersama salah satu media Indonesia, ia berkata jujur, "Lucu ya, saya baru benar-benar dikenal di Indonesia setelah dunia lebih dulu mengenal saya." Kalimat itu menjadi sorotan utama artikel tersebut, dan langsung ramai dibagikan di media sosial. Megawati tidak bermaksud mengeluh. Ia hanya ingin menggambarkan kenyataan yang banyak dialami oleh atlet Indonesia, bahwa pengakuan sering datang terlambat, dan kadang harus dicari di luar negeri. Tapi bagi Megawati, hal itu justru menjadi motivasi untuk terus membuktikan diri. Kini, setiap kali ia mengenakan seragam Manisa BBSK, ia selalu menyematkan pin kecil berbentuk bendera merah putih di bagian dada. "Saya tidak mau dunia hanya tahu nama saya, tapi juga tahu dari mana saya berasal," ucapnya dalam salah satu wawancara eksklusif. Popularitasnya terus meningkat. Fans dari Korea, Indonesia, dan Turki bersatu mendukungnya secara online, menciptakan fenomena baru di dunia voli, seorang pemain yang berhasil menyatukan tiga budaya lewat olahraga. Bahkan komentator Turki sempat menyebutnya, "The Global Megatron," karena aura dan dampaknya melintasi batas negara. Namun Megawati tetap rendah hati. Ia masih sering menghubungi pelatih lamanya di Indonesia, meminta saran tentang teknik, serta mengirim pesan motivasi kepada para pemain muda di tanah air. "Jangan tunggu dikenal, teruslah berjuang sampai dunia tidak bisa mengabaikanmu," tulisnya dalam salah satu postingan yang viral di Instagram. Ketenaran tidak mengubah prinsip hidupnya. Ia tetap menunaikan salat di sela latihan, tetap tersenyum pada staf kebersihan klub, dan tetap menulis jurnal harian kecil sebelum tidur, kebiasaan yang ia pelihara sejak masa SMA. "Itu cara saya mengingatkan diri sendiri untuk selalu bersyukur," katanya. Suatu malam di Turki, setelah sesi latihan yang melelahkan, Megawati duduk di tribun kosong sambil memandangi lapangan. Ia mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari Gresik, ke Korea, hingga kini di Eropa. Dalam diam, ia menyadari sesuatu, bahwa ketenaran sejati bukan tentang berapa banyak orang mengenal namanya, tapi seberapa besar dampak yang ia tinggalkan. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan, "Kalau dunia mengenalku duluan, tak apa. Yang penting sekarang, Indonesia sudah ikut berjalan bersamaku." Dan di malam yang sunyi itu, di negeri asing yang jauh dari rumah, Megawati Hangestri akhirnya menemukan makna sesungguhnya dari sebuah nama, bukan sekadar simbol ketenaran, melainkan perjalanan panjang menuju pengakuan, kebanggaan, dan cinta pada tanah air. Ketenaran Megawati Hangestri ternyata membawa perubahan besar di tanah air. Setelah kisah suksesnya di Korea dan langkah barunya ke Turki viral di media sosial, dunia voli Indonesia mendadak mendapat perhatian yang belum pernah sebesar ini. Arena-arena voli lokal mulai penuh penonton, bahkan ketika pertandingan antar klub daerah berlangsung. Media televisi yang dulu jarang menyiarkan pertandingan voli kini mulai berebut hak siar. Nama-nama pemain seperti Yola Yuliana, Agil Lawoli,
dan Wilda Siti Nurfathila ikut mencuat kembali, seolah mendapat angin segar dari efek Megawati. Fenomena itu dijuluki para pengamat sebagai Megawati Effect. Federasi Voli Indonesia pun mulai bergerak cepat. Mereka menyadari potensi besar yang bisa muncul jika olahraga ini terus dikembangkan. Program pembinaan atlet muda diperluas, dan untuk pertama kalinya, beberapa sekolah di luar Jawa mulai membuka kelas khusus voli. Kami ingin mencetak Megawati-Megawati baru, kata seorang pelatih nasional. Sementara itu, di media sosial, anak-anak muda mulai meniru gaya permainan Megawati. Video mereka melakukan spike keras dan meniru selebrasi khasnya dengan gerakan tangan ke udara menjadi tren di TikTok. Bahkan, beberapa influencer olahraga menggunakan tagar-tagar Megatron Calenge untuk meniru kekuatannya. Megawati sendiri mengetahui hal itu dari staf media Manisa BBSK. Ia tertawa kecil saat melihat video-video itu. Lucu sekali, tapi saya bangga. Kalau itu bisa membuat anak-anak Indonesia berani bermimpi lebih besar, berarti perjuangan saya tidak sia-sia, ujarnya dengan mata berbinar. Pelatih timnas Indonesia, yang dulu sempat menganggap Megawati terlalu ambisius bermain di luar negeri, kini justru menjadikannya contoh dalam program motivasi tim. Lihatlah, Megawati membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level dunia. Yang kita butuh hanya disiplin dan keberanian, ucapnya di hadapan para pemain muda. Efek domino itu juga terasa di sektor bisnis. Brand-brand olahraga Indonesia mulai menggandeng Pevoli sebagai duta mereka, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Megawati menjadi ikon perempuan tangguh, religius, dan berprestasi, kombinasi yang jarang dimiliki atlet manapun. Di sisi lain, Megawati tetap menjaga hubungannya dengan Indonesia. Ia beberapa kali mengadakan sesi virtual dengan pemain muda dan pelatih daerah, berbagi tips tentang mental bertanding dan cara beradaptasi di luar negeri. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Jangan takut keluar dari zona nyaman, katanya dalam salah satu sesi. Bahkan, pemerintah daerah asalnya di Gresik sempat mengundangnya untuk menerima penghargaan Putri Inspirasi Daerah. Dalam pidatonya, Megawati berkata dengan suara bergetar, "Saya bukan yang terbaik, tapi saya ingin jadi bukti bahwa mimpi dari kota kecil pun bisa mengguncang dunia." Kata-katanya itu menjadi viral dan diunggah ulang oleh banyak media nasional. Para penggemar menjadikannya simbol harapan baru bagi generasi atlet Indonesia. Dunia voli tidak lagi dianggap olahraga sekunder, kini ia mulai punya tempat di hati publik, sama seperti sepak bola dan bulu tangkis. Megawati menatap semua perkembangan itu dengan hati haru. Ia sadar, popularitasnya bukan sekadar miliknya sendiri, ia adalah milik bangsa. Dari langkah kecilnya di lapangan, gelombang besar perubahan kini mulai bergulir di seluruh negeri. Dan di antara riuh dukungan, Megawati tahu satu hal pasti, perjalanan panjangnya yang dimulai dari rasa ingin dikenal kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, perjuangan untuk membuat bangsanya ikut dikenal lewat semangat, kerja keras, dan cinta terhadap olahraga. Beberapa tahun berlalu sejak Megawati Hangestri pertama kali menjejakkan kaki di Korea Selatan. Kini, ia dikenal bukan hanya sebagai pemain voli hebat, tapi juga sebagai ikon inspirasi lintas generasi. Jejaknya terasa di berbagai belahan dunia, dari Gresik, ke Seoul, hingga Manisa. Namun yang paling membanggakan adalah warisan yang ia tinggalkan bagi Indonesia. Di tengah jadwal padat bersama Manisa BBSK di Turki, Megawati sering menyisihkan waktu untuk berbicara dengan pemain muda Indonesia melalui video call. Ia memberikan motivasi sederhana, namun penuh makna. Kalian tidak perlu terkenal untuk jadi luar biasa. Jadilah luar biasa dulu, nanti dunia yang akan mencari kalian, katanya dengan senyum khasnya. Pesan itu menancap kuat di hati banyak pemain muda. Akademi voli di berbagai daerah mulai menamai program latihan mereka dengan istilah Proyek Megawati, sebagai simbol semangat disiplin dan kerja keras. Bahkan, beberapa pelatih menggunakan rekaman pertandingan Megawati di V-League sebagai bahan pembelajaran. Media internasional masih terus memantau kiprahnya. Setiap kali Megawati mencetak poin spektakuler, komentator sering menyebut asalnya dengan bangga, "The Indonesian Power." Kalimat itu kini menjadi tanda pengakuan bahwa Indonesia punya sosok yang berhasil membuka mata dunia. Namun bagi Megawati sendiri, pencapaian terbesarnya bukan pada jumlah poin, trofi, atau penghargaan. Baginya, keberhasilan sejati adalah ketika anak-anak perempuan di Indonesia percaya bahwa mereka bisa bermimpi sebesar dirinya.
Kalau dulu voli hanya olahraga sekolah, sekarang jadi cita-cita, ujarnya lembut dalam sebuah wawancara di Turki. Di saat banyak pemain memilih fokus pada karir pribadi, Megawati justru memikirkan masa depan voli Indonesia. Ia mulai bekerja sama dengan sponsor dan komunitas olahraga untuk membangun pusat pelatihan di Jawa Timur, tempat anak-anak bisa berlatih tanpa harus membayar mahal. Saya ingin mereka punya peluang yang dulu sulit saya dapatkan, katanya penuh tekad. Federasi Voli Dunia bahkan memberi penghargaan khusus kepadanya sebagai Inspirational Player of the Year, berkat pengaruh positif yang ia bawa di dalam dan luar lapangan. Saat menerima penghargaan itu, Megawati menunduk dengan air mata berlinang, lalu berkata, "Saya persembahkan ini untuk Indonesia." Di sisi spiritual, Megawati tetap teguh dengan prinsipnya. Ia selalu tampil berhijab, bahkan ketika banyak yang meragukan kenyamanan bermain dengan itu. Tapi justru dari situlah ia menunjukkan bahwa iman dan profesionalisme bisa berjalan seiring. Hijab tidak menghalangi mimpi, justru menjadi pelindung ketika saya hampir menyerah, ujarnya tulus. Waktu berlalu, namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap kali ia melangkah ke lapangan, entah di Turki atau bersama timnas Indonesia, ia selalu menatap langit sejenak dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Ini semua karenamu." Kini, Megawati bukan hanya sekadar nama besar dalam dunia voli. Ia telah menjadi simbol perjuangan, dedikasi, dan keimanan. Warisan yang ia tinggalkan bukan berupa gelar, tetapi semangat yang menular, bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk anak Indonesia, asalkan disertai kerja keras dan keyakinan. Dan ketika ditanya apa harapannya di masa depan, Megawati menjawab sederhana namun penuh makna, "Saya ingin saat saya pensiun nanti, ada ratusan Megawati baru yang lebih hebat dari saya. Karena itu berarti perjuangan saya benar-benar tidak sia-sia." Di hari itu, Indonesia tidak lagi mengenalnya hanya sebagai pemain yang dulu terkenal di Korea. Ia kini dikenal sebagai legenda hidup yang mengubah wajah voli tanah air, seorang Megawati Hangestri, pejuang sejati dari bumi Nusantara yang namanya bergema hingga ke penjuru dunia.